Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Johaya Martualina. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan, bisa dilihat di papan tulis, diagnosis dan solusi masalah kognitif dan bahasa. Ini akan saya jelaskan. Masalah kognitif. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif, yaitu faktor internal. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif seseorang yang berasal dari dirinya sendiri, diantaranya yang pertama, kematangan, yaitu pertumbuhan otak dan sistem syaraf manusia karena bertambahnya usia dari lahir sampai dewasa. Yang kedua, pengalaman logika matematis, yaitu kegiatan-kegiatan pikiran yang dilakukan individu yang bersangkutan dalam menyerap pengetahuan baru dari lingkungannya. Yang ketiga, penyimbangan, yaitu proses struktur mental. Manusia kehilangan keseimbangan sebagai akibat dari adanya pengalaman-pengalaman atau pembelajaran baru. Kemudian berusaha untuk mencapai keseimbangan baru melalui proses asimilasi dan akomodasi. Yang keempat, kekuatan mental. Kekuatan mental individu menentukan mampu tidaknya individu tersebut melakukan penyimbangan dalam perkembangan kognitif. Kemudian, faktor eksternal. Faktor dari luar yang mempengaruhi perkembangan kognitif seseorang, yaitu transmisi sosial dalam bentuk interaksi dan kerjasama yang dilakukan antar individu. Misalnya, pendidikan yang dibutuhkan orang tua akan mempengaruhi perkembangan kognitif seseorang. Begitupun pendidikan dan pengajaran yang diberikan guru pada peserta didiknya tentu akan mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik yang bersangkutan. Kemudian bisa kita tengok masalah bahasa. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa terkait erat dengan kondisi pergaulan. Oleh karena itu, perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, umur anak. Yang kedua, kondisi lingkungan. Yang ketiga, kecerdasan anak. Yang keempat, status sosial, ekonomi keluarga. Dan yang kelima, kondisi fisik. Kemudian, hakikat komunikasi, bahasa, dan tutur. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi merupakan sarana pertukaran informasi antara dua individu. Bahasa merupakan salah satu jenis komunikasi, namun bukan satu-satunya. Misalnya, fungsi lampu lalu lintas yang berkomunikasikan instruksi dari bentuk simbol yang tidak menitik beratkan bahasa. Kemudian yang kedua, bahasa. Pada hakikatnya berbahasa merupakan suatu kegiatan alami yang sama halnya dengan bernapas yang kita tidak memikirkannya. Yang ketiga, tutur. Bentuk bahasa disebut tutur karena adanya vokalisasi. Penggunaan bahasa dapat memproduksi suara yang jika bermakna dapat disebut tutur. Kemudian, perkembangan kemampuan berbahasa pada anak dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, pemerolehan fonologis. Yang kedua, pemerolehan morfologis. Kemudian, faktor-faktor yang berperan dalam perkembangan bahasa terbagi oleh tiga. Yang pertama adalah faktor usia, faktor lingkungan, dan terakhir perbedaan individu. Penanganan gangguan berbahasa terbagi oleh dua. Yang pertama, metode komunikasi representatif, dan yang kedua, berkomunikasi dengan anak. Kemudian kesimpulan. Komunikasi bahasa dan tutur merupakan sebuah mata rantai yang bersambungan. Komunikasi mencakup bahasa dan bahasa salah satu meliputi tutur. Pada hakikatnya berbahasa merupakan suatu kegiatan alami yang sama halnya dengan bernapas yang tidak memikirkannya. Akan tetapi bila kita pikirkan, seandainya kita tidak berbahasa dan tidak melakukan tindakan berbahasa, maka identitas kita sebagai
genus manusia ataupun Homo sapiens akan hilang karena bahasa mencerminkan kemanusiaan. Yang paling membedakan kita dari makhluk lain ialah bahwa kita mempunyai bahasa. Sekian dari presentasi saya pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan ataupun kesalahan dalam presentasi saya. Sekian dan terima kasih.